pepuho lang ondos bani Tuhan soya soya do nai pukani kiro kape mudo lang dongi bagas Tuhan soya soya do nai horjahuni ondos kalubat bai segala horjamu ondos bai Tuhan ganu pikirami ai bani Tuhan torsado ganu ban saya merendos mahita ganu. Luar biasa, Fantastis. yes, yes, yes. Nah, sebelum kita masuk ibadah online hari ini, kami berharap adik-adik semua persiapkan Alkitabnya, duduk yang manis dan tertib. Tema kita hari ini adalah gotong royong. Kita memulai ibadah kita. Apa lagu kita yang pertama ya Kak ya? Oh, kita bernyanyi hari ini dimulai dengan lagu Simamunu, Sisa Daat Pula. Yang semangat ya adik-adik ya. Sisa dahat pula doi tagaruha, tagariwa doi doi tagaruha. Nasambu bayar dos doi bani Tuhan, senamili doi sari ondoko. Tuhan kadung nagari ayuhamu, ademi doi taon nacono. Jolong na Yesus selama padu. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau adalah Tuhan perlindungan dan pertolongan bagi kami. Ketika iblis dan musuh-musuh terus mengancam kami, Engkau melindungi kami. Ketika cobaan datang menderak, Engkau selalu hadir memberikan pertolongan dan kekuatan, sehingga kami mampu bertahan dalam segala ujian. Kami hendak menyerukan pujian syukur kepadamu di dalam persekutuan ibadah kudus ini. Hadapkanlah wajah-Mu supaya kami memperoleh penguatan kembali. Dengan demikian, kesetiaan dan iman kami tidak akan mundur dalam menghadapi segala pergumulan. Sebab kami sungguh percaya bahwa pada akhirnya kami akan dimahkotai kemenangan, yaitu kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik semua, ayat hafalan kita hari ini tertulis dari Efesus 4 ayat 2 yang isinya adalah hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar.
Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Hafal ya adik-adik ya ayat hafalan kita untuk hari ini. Kita lanjut dengan lagu yang berjudul Kerja buat Tuhan selalu manis. Manise. Kerja buat Tuhan selalu manis, Dia pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke dalam Tuhan saudara, Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, Dia pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke dalam Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ya, adik-adik, minggu ini kita mengucapkan titah yang kedua ya. Minggu lalu kita sudah mengucapkan titah yang Parlobe. Sekarang kita paduahon. Kita sama-sama mengucapkan ya. Titah paduahon. Lang malo ganoonmu, anjalang malo usianmu. Barang ahan na inagori atas, pakon na itanoon, agene bagasba, pakon na itoru mitano, anggunaga di sisumbahon, barang si balosan. Nah, apa yang menjadi arti dari titah yang kedua ini adik-adik? Ya, artinya adalah jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun, ya. Nah, dan jangan juga menyembah kepadanya. Oke adik-adik, dihafal dan dilakukan ya. Nah, adik-adik, sekarang kita untuk menyambut firman Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita dan duduk yang manis. Dan kita bernyanyi dengan judul Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya adik-adik. Jangan nanti sudah membaca masih ambil Alkitab. Siapkan Alkitabnya, kemudian duduk manis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini anak-anak sekolah minggu GKPS Menteng masih bisa beribadah di hadapan-Mu, walaupun kami belum bisa datang ke rumah-Mu. Bapa, saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami satu persatu anak-anak-Mu, tolong
dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti arti firman-Mu, bahkan kami boleh rindu untuk melakukannya. Berfirmanlah di tengah-tengah kami ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kakak mau sapa dulu ya. Halo kelas besar, halo kelas kecil, kelas sedang, tetap semangat ya. Nah, firman Tuhan hari ini adik-adik diambil dari Galatia 6 ayat 2. Ya, kakak akan membacakan, adik-adik di rumah mengikutinya dalam hati. Galatia 6 ayat 2. Hanya satu ayat ya adik-adik. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi kakak bacakan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Yang menjadi tema kita adalah gotong royong. Ya, pasti kita semua sudah pernah mendengar istilah gotong royong, ya. Terutama buat kelas sedang, kelas besar, pasti sudah pernah mendengar istilah gotong royong. Khusus buat kelas kecil, halo kelas kecil, udah pernah dengar istilah gotong royong nak? Nah, kakak mau ngajak semuanya kita ucapkan dulu tema kita hari ini ya, gotong royong. Ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa sebenarnya makna dari gotong royong? Apa sebenarnya arti dari istilah gotong royong? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, gotong royong adalah bekerja bersama-sama. Gotong royong adalah saling mengasihi, saling peduli, saling menolong. Itulah arti dari gotong royong. Nah, pada Alkitab, yaitu yang kita baca tadi ayatnya, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Lalu timbul pertanyaan, apa perlunya rupanya Rasul Paulus harus menyurati jemaat di Galatia akan pentingnya hal gotong royong? Sampai juga sama kita adik-adik di hari ini, apa perlunya anak-anak sekolah minggu pada khotbahnya hari ini mengambil tema gotong royong? Nah, adik-adik, kita perlu mengangkat tema hari ini, atau katakan lagi KPS mengangkat tema firman Tuhan hari ini tentang bergotong royong. Ternyata memberikan banyak sekali manfaat dari bergotong royong. Ya, apa manfaatnya? Adik-adik, yang pertama adalah yang paling sederhana sekali. Apa manfaat dari bergotong royong? Adalah kita ini punya teman. Berarti kita tidak sendiri. Kalau kita tidak sendiri berarti kita bersukacita karena tidak kesepian. Itu makna yang paling sederhana dari gotong royong. Ya. Lalu makna yang kedua adalah apapun pekerjaan apabila dilakukan dengan bergotong royong pasti akan cepat selesai. Misalkan di rumah, mamanya masak, habis mamanya masak lalu nyuci, habis nyuci mamanya nyapu, lalu datang anaknya, "Mak, makan," misalkan. Padahal mamanya masih mengerjakan pekerjaan yang lain. Tapi coba kalau di rumah itu saling membantu, saling bergotong royong, tentu pekerjaan tadi akan cepat selesai. Mama selesai masak, si kakak selesai menyapu, si abang selesai cuci piring. Nah, itu salah satu bukti adik-adik. Manfaat yang kedua dari bergotong royong adalah pekerjaan cepat selesai. Kemudian manfaat yang ketiga
ketiga dari bergotong royong adalah beban yang berat akan terasa ringan. Ya. Kalau misalkan pekerjaan yang bermacam-macam tadi, yang melakukannya hanya satu orang, tentu dia akan kehabisan tenaga, dia akan kecapean, dia akan kelelahan. Tapi pekerjaan yang banyak tadi dilakukan bersama-sama tentu akan terasa ringan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernah nggak dengar istilah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing? Ya, itulah ya. Itu pepatah yang harus berakar dan tertanam di hati kita. Ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya begini, pekerjaan apapun itu, yang bagaimanapun beratnya, apabila dilakukan secara bersama-sama, apabila bergotong royong melaksanakannya, pasti akan terasa ringan. Nah, adik-adik, ada satu lagi manfaat atau katakanlah alasan mengapa adik-adik sekolah minggu hari ini mengangkat tema tentang bergotong royong. Karena memang itulah perintah Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia akan pentingnya bergotong royong. Itulah perintah Tuhan bagi kita anak-anak. Harus saling bekerja sama, harus saling menopang, harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, kalau kita lihat adik-adik sekolah minggu, tema kita hari ini, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 2. Di situ dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau misalkan kita tidak rendah hati, katakanlah tinggi hati, tentu kita akan berat sekali untuk menolong orang lain. Tapi di saat rendah hati itu ada di dalam diri kita, tentu kita merasa bahwa saya tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Untuk itu saya juga tergerak untuk menolong orang lain. Itu adik-adik ya. Kemudian lemah lembut. Tidak akan mungkinlah seseorang bisa menolong orang lain dalam keadaan hati sedang marah, sedang geram. Tapi di saat ada damai, ada kelemah lembutan, disitulah tumbuh kepedulian untuk peduli dan menolong orang lain. Ya, adik-adik sekolah minggu. Kemudian kesimpulan dari firman Tuhan hari ini yang perlu adik-adik kami renungkan adalah marilah kita saling bergotong royong sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik, banyak sekarang ini yang bersepakat, yang bekerja sama untuk tujuan tidak baik. Benar kan adik-adik? Terutama kelas besar, kelas sedang, remaja pasti sudah tahu itu. Berkonspirasi, bekerja sama untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi firman Tuhan hari ini bukan dengan tujuan seperti itu maksudnya ya. Kita bekerja sama, kita saling bergotong royong adalah untuk tujuan yang baik, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Di saat hati kita dituntun oleh Roh Kudus, pasti niat bekerja sama tadi adalah untuk tujuan yang baik. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, kakak yakin kita semua sudah tahu atau sudah paham apa itu bergotong royong, apa itu arti bergotong royong. Namun yang menjadi persoalan adik-adik, mau nggak kita melakukannya? Di saat firman Tuhan ini kita tahu, kita pahami, kita mengerti, tapi kita tidak melakukan,
dikasihi oleh Tuhan, itu hanyalah kesia-siaan. Maka firman Tuhan hari ini setelah kita dengar, kita renungkan, kakak berharap kita juga ada niat di hati kita untuk melakukannya. Mulailah dari praktek-praktek kecil di tengah keluarga, ya. Mari saling membantu, bantu orang tuanya sebisa kami. Orang tua juga kakak rasa tidak meminta adik-adik sekolah minggu mengerjakan hal-hal yang di luar kemampuan. Hal-hal sederhana saja, misalkan yang menyangkut dirimu. Siapkan pakaianmu, rapikan bukumu, bantu mama sekedar menyapu atau merapikan rumah. Itu juga termasuk bagian dari itu. Kalau pengertian yang lebih luas daripada itu, yaitu tadi, karena dorongan kasih di hati kita, kita akan mampu peduli dengan orang lain. Kita tidak bisa membantu dengan tenaga, mari kita bantu dengan apa yang kita miliki. Contohnya kita doa, ya. Berdoa juga, saling menopang dalam doa juga, itu merupakan gotong royong. Jadi kalau tetap kita saling menopang di dalam doa, kita semakin kuat. Ya, adik-adik sekolah minggu, itulah firman Tuhan yang perlu kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, yang sudah mengingatkan dan mengajari kami anak-anak sekolah minggu pada hari ini betapa Tuhan merindukan kami anak-anak-Mu untuk selalu bergotong royong, saling mengasihi, saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain. Kuatkan kami untuk melakukannya ya Bapa, dengan semampu kami. Kiranya setiap hati yang boleh mendengarkan firman Tuhan di hari ini boleh semakin rindu melakukannya, tidak dengan berat hati, tapi dengan segala kerinduan. Bapa di surga, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, kita mau mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya, dan lagi persembahan kita. Apa lagunya ya Kak ya? Di sini aku bawa Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dapat beribadah di hadapan-Mu hari ini. Kiranya apa yang kami nyanyikan, apa yang kami doakan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan, walaupun tidak sempurna. Kiranya Roh Kudus-Mu tetap bekerja di hati kami dari hari ke hari, tetap memberikan pertumbuhan iman yang baik bagi kami anak-anak Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, anami haganu,
pasada ubur nami ase torang ganu sing boy dalam nami salaka natosa dophang hasoman nami torang age huja. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat belajar firman ya. Ingat, jangan lupa bersama dengan keluarga. Tetap semangat, tetap melakukan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.